Netflix itu gila banget sih, menurut gue dalam satu deal ini, dia bakal ngebantai Disney dan YouTube. Nggak kaget kalau 5-10 tahun ke depan dia bakal monopoli seluruh entertainment industri di dunia. Tapi pertama kita harus bahas Disney dulu nih, musuh bebuyutannya. Mereka sukses banget karena Marvel Cinematic Universe. Di tahun 2009, mereka beli Marvel seharga $4 miliar. Itu sukses, terus Star Wars juga dibeli $4 miliar. Pas itu sukses juga, mereka akhirnya beli Fox Entertainment seharga $71 miliar. Buat kebanyakan orang, ini kayak kesannya endgame. Satu brand yang bakal monopoli entertainment industri ke depannya. Gak bakal ada lah yang bisa ngalahin Disney. Tapi, di Desember 2025 ini, muncul deal yang lebih bombastis. Netflix akhirnya resmi akuisisi Warner Brothers Discovery. Itu perusahaan yang naungin IP-IP kayak Batman, Superman, seluruh DC Universe dan teman-temannya. Senilai $82,7 miliar. Itu lebih gede daripada semua akuisisi Disney yang tadi gue sebut. Tapi emang iya, dengan ngebeli Warner Bros, Netflix bakal monopoli dunia entertainment. Kan Disney masih kuat, di bioskop selalu rame. Terus kenapa di awal video gue bilang ngebantai YouTube? Nah ini yang banyak orang nggak paham ya. Dunia udah berubah, industri entertainment sekarang dinilai dari streaming. Kita coba bedah satu-satu di chapter 1, The Future of Entertainment. Karena pada dasarnya, musuh Netflix yang paling besar tuh sebenarnya bukan Disney, tapi YouTube. Kalau dilihat dari data 2024 sampai 2025, urutan nomor 1 di industri online video and streaming itu sebenarnya YouTube. Kedua Netflix, ketiga baru Disney. Dan kalau dibandingin sama industri bioskop, nilainya itu cuma sekitar $33 miliar, dan itu stagnan. Industri streaming itu $226 miliar. 6 kali lipat lebih gede daripada industri box office. Jadi bisa dibilang, siapapun yang menangin market streaming, itu bakal menangin industri entertainment. Terus dari 200 itu, kalau kita bedah, yang nomor 1 itu YouTube, sekitar $43 miliar, baru Netflix dengan $39 miliar. The king of premium streaming. Nah, segede-gedenya Disney, pas mereka launch Disney Plus, itu masih sekitar 20-an miliar dan belum profit, atau marginnya tipis banget. Karena mereka lagi ngos-ngosan, tonjok-tonjokan sama Netflix soal teknologi, data, sama distribusi. Dan kalau ditanya kenapa YouTube itu bisa menang, mass market strategi mereka bikin YouTube jadi platform dengan library video terbesar di dunia. Kalau lu mau make money dari ads, lu perlu bikin customer nonton terus-terusan dan kontennya nggak bakal habis. Sedangkan kalau lu ke Netflix, paling binge 1-2 series, ujung-ujungnya habis. Nah makanya kita harus bedah deal Warner Bros ini. Kenapa bikin Netflix bisa ngebantai YouTube? Padahal Warner Bros sebagai perusahaan itu tuh ngos-ngosan, udah sekarat. Ibarat rumah yang isinya banyak barang-barang antik yang mewah banget, tapi atapnya bocor, lantainya merembes, temboknya rapuh, dan mereka lagi dikejar-kejar debt collector. Sekarang kita masuk ke chapter The Deal. Orang wajar lah nanya, kenapa Warner Bros mau dijual ke Netflix? Perusahaan yang legend banget, akhirnya tunduk ke perusahaan teknologi yang umurnya sebenarnya masih hitungannya kecambah lah dibanding industri entertainment lainnya. Jawaban simpelnya, ya mereka lagi sekarat. Warner Bros Discovery itu perusahaan hasil merger perusahaan-perusahaan ini, yang tanda kutip kurang sukses, akhirnya bikin hutang mereka numpuk, sekitar $37 miliar. Jadi mereka bayar bunga tuh triliunan setiap tahun. Film-filmnya kayak The Flash, Shazam 2, Justice League, itu secara hitung-hitungan sebenarnya rugi bandar. Belum lagi gaming mereka, Suicide Squad, Kill the Justice League, padahal gue suka loh game-nya. Itu bikin mereka rugi $200 juta di kuartal itu. IP-nya bagus, tapi eksekusinya tuh banyak yang blunder. Ditambah, mereka tuh bisnis modelnya kuno. Masih bergantung sama TV kabel dari HBO, CNN, TNT. Pas mereka bikin streaming platform namanya HBO Max, yang sekarang Max doang, tetap skalanya tuh masih kalah jauh dibanding Netflix sama Disney. Jadi Warner Bros ini ngejual bukan karena mereka mau, tapi karena harus. Lo harus selamatin kan barang-barang antik di rumah lo itu. Jadi keputusan ini buat mereka tuh simple. Tapi keputusan dari sisi Netflix itu sebenarnya lebih kompleks. Yang nyambung ke bisnis model, gimana cara mereka ngebantai YouTube, bukan cuma Disney. Kita masuk ke chapter 3, The Strategy. Di industri online streaming, content is king, distribution is queen. Jadi lo harus punya dua-duanya. Netflix itu menang banget di distribusi. Teknologi, data, sama algorithm-based content mereka itu gila banget. Tapi di satu sisi, IP mereka, walaupun beberapa sukses kayak Stranger Things, Squid Game, itu tuh IP yang belum diuji waktu. Bukan IP-IP kayak Harry Potter, Batman yang udah bisa berpuluh-puluh tahun dan bisa mungkin tahan ratusan tahun ke depannya. Itu namanya legacy. Dan ujung-ujungnya dua hal ini, dari dulu buat Netflix yang penting apa? Subscriber. Semakin banyak subscriber, semakin banyak duit mereka. Nah, tapi mereka kepentok satu hal. Untuk di negara-negara maju, mereka sukses banget. Orang nggak mikir lah untuk langganan $10-20 per bulan. Tapi di market kayak kita, India, dan beberapa negara berkembang, mereka tuh kalah telak sama YouTube. YouTube itu gratis dan ada ads. Makanya nggak banyak yang tahu sebenarnya strateginya Netflix itu udah mulai nyasar ke market-market yang uangnya lebih dikit. Dengan pivot mereka yang diem-diem. Bikin paket subscription murah yang ada ads-nya. Yang gila tuh kayak gini, ada studi pasar. Di 2025, pendapatan ads Netflix itu sampai $4 miliar. Itu udah 10%
20% dari seluruh pendapatan Netflix secara perusahaan. Dan grow-nya 2 kali lipat setiap tahun. Cuma balik lagi ke masalah yang tadi gue mention. Kalau lu mau ads-nya gede, lu perlu library konten yang nggak habis-habis. Sedangkan seri-seri Netflix itu biasa limited 8-10 episode, nunggu season selanjutnya berapa bulan, berapa tahun. Tapi kalau dia beli Warner Bros, series kayak Friends itu udah 236 episode. Big Bang Theory udah 279 episode. Jadi kontennya nggak bakal habis-habis. Dan ini hal yang unik. Berdasarkan riset juga, mayoritas penonton Netflix itu bukan ngabisin waktunya di film-film baru, tapi nonton ulang film-film lama. Jadi ini kunci terakhirnya mereka nih. Ditambah, satu-satunya IP untuk bisa ngalahin Marvel-nya Disney itu cuma DC. Tapi yang selama ini kesannya kayak nggak sesukses film-film kayak Iron Man, Doctor Strange sama teman-temannya. Sekilas kalau dari penjelasan kayak gini, kelihatannya ini endgame buat industri entertainment. Netflix bakal jadi rajanya. Tapi namanya bisnis-bisnis di skala gede, ujung-ujungnya kepentok sama politik. Padahal mereka udah tanda tangan tuh buat deal sama Warner Bros. Tapi tiba-tiba ada yang namanya hostile tender offer. Ada yang mau coba ngerebut deal ini. Dan yes, ada hubungannya sama Presiden Trump. Kita masuk ke chapter 4, The Trump Card. Jadi dealnya Netflix, 82 miliar itu nggak full cash. Itu campuran duit sama sahamnya Netflix. Nah tiba-tiba, beberapa minggu kemudian muncul offer dari Paramount. CEO-nya itu anaknya Larry Ellison, orang terkaya kedua di dunia yang punya perusahaan Oracle. Cuma bukan itu tuh yang menarik. Di balik deal ini, untuk nyalip Netflix, ikutanlah satu fund namanya Affinity Partners, punyanya anaknya Donald Trump. Nah terus semuanya nyambung nih, karena pas Netflix mau akuisisi Warner Bros, regulator Amerika, DOJ, sama Donald Trump terang-terangan bilang, wah ini bahaya nih monopoli. Netflix is a great company. They've done a phenomenal job, but it's a lot of market share. So we'll have to see what happens. Ternyata, pengen anaknya bisa masuk ke deal ini. Bahkan ini statement resminya loh, kalau Paramount yang beli Warner Bros. Kan jadinya nggak monopoli nih, kompetisi sehat. Narasinya klasik, pemerintah nggak mau ada monopoli, tapi realitanya ini ngebantuin keluarga kerabat biar bisa dapat deal yang bagus. Karena sifatnya hostile, jadi nggak lewat manajemennya Warner Bros. Dia langsung bikin offer terbuka ke semua pemegang sahamnya. Dan dealnya Paramount itu $100 miliar full cash. Perusahaan mana yang nggak mau dikasih full cash? Karena kalau ditukar saham Netflix, kan bisa aja sahamnya turun tuh. Dan belum tentu bisa dijual. Bisa dibilang ini tembok terakhir yang perlu diberesin Netflix sebelum mereka on track monopoli industri entertainment. Ya ini pelajaran penting ya. Di level $100 miliar, bisnis is politik. Ini menurut gue cerita sama pelajaran bisnis yang menarik. Tapi dampaknya apa nih ke kita, ke rakyat sehari-hari? Menurut gue yang menang bakal Idlik sama LK21. Karena harga Netflix bakal naik. Kita masuk ke chapter 5. The Impact on Us. Problem paling gedenya Netflix itu namanya churn. Itu istilah bisnis kalau orang yang sebelumnya langganan berhenti langganan. Dan yang selalu dipermasalahin, pas Stranger Things kemarin keluar, orang langganan 1 bulan ditonton sampai habis terus pindah langganannya ke Disney Plus dan teman-temannya. Nah tapi dengan deal Warner Bros ini, kalau misalnya IP-nya banyak banget, dan sesuai data tadi ya, orang tuh nonton Netflix nge-rewatch film-film lama, orang yang berhenti langganan itu bakal dikit banget. Dan karena banyak banget konten ada di Netflix, ya mereka bisa naikkan harga sesuka mereka. Terus kedua, Netflix itu selalu bikin konten berdasarkan algoritma. Apa yang lagi rame, apa yang viewer suka. Jadi kesannya film sama series yang dibuat itu main aman. Gak banyak yang bener-bener eksperimental kayak di industri blockbuster pada umumnya. Nah terus ketiga, gimana nasibnya industri entertainment dan bioskop di Indonesia? Kalau sebelumnya, biasanya tuh ditampilin di bioskop selama 1 bulan, baru nanti masuk ke streaming. Tapi kalau mereka all in di streaming, biar bisa dapat duit ads juga, ya mungkin filmnya cuma 2 minggu di bioskop, terus langsung tiba-tiba ada di Netflix. Ini semua yang mungkin terjadi kalau Netflix ujung-ujungnya monopoli industri entertainment. Apakah ini bisa terjadi? Menurut gue memungkinkan. At least mereka lagi nyoba. Gue yakin 100% divisi government relations sama PR mereka lagi ngejilat Trump biar ngizinin akuisisi ini. Karena menurut gue endgame. Mereka beli aset-aset termahalnya Warner Bros. Bisa dapetin duit ads yang lebih banyak. Plus pinternya mereka, aset jeleknya Warner Bros. Kayak TV dan lain-lain itu tuh harus dipisah dulu sebelum dibeli. Cuma makanya ini dilema. Kalian kubu yang pro merger, biar ya udah langganan satu aja deh karena semua kontennya di sana. Atau kalian tim yang nggak oke dengan merger ini. Karena semakin banyak opsi, semakin bagus buat konsumen. Either way, ini bisa jadi masterclass strategi bisnis di industri yang lagi naik gila banget. Mungkin yang bisa lebih konspirasi, kalau satu platform bisa bikin kita ngehook mata kita berjam-jam ke konten yang mereka bikin. In a way, mereka bisa ngatur narasi publik. Cuma ya itu mungkin pembahasan selanjutnya. Menurut kalian gimana deal Netflix ini? See you guys next video. Bye-bye.